Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hijrah M dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Para Hikmah Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas final dari mata kuliah Sejarah dan Peradaban Islam. Nah, adapun materi yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini, yakni yang berjudul Peradaban Islam pada masa dinasti Mughal. Nah, adapun pembahasan yang akan saya jelaskan, yang pertama yaitu sejarah masuknya Islam di India, kemudian yang kedua asal-usul dinasti Mughal, kemudian yang ketiga yaitu periodisasi dinasti Mughal, kemudian yang keempat bentuk kemajuan dinasti Mughal, dan yang kelima penyebab kemunduran dan kehancuran dinasti Mughal. Nah, langsung saja yang pertama yaitu sejarah masuknya Islam di India. Konflik Hindu dan Buddha secara umum tampak jelas dalam persaingan perdagangan. Kelompok Hindu cenderung lebih senang untuk memonopoli, sedangkan Buddha lebih giat dalam memperoleh keuntungan karena kelompok Buddha lebih banyak terkalahkan, kemudian dengan mudah untuk menerima Islam. Nah, dapat disimpulkan bahwa masuknya Islam ke India yaitu melalui jalur perdagangan. Kemudian Islam di India semakin berkembang pesat ketika seorang hamba sahaya dari kerajaan Turki dapat memerdekakan dirinya dan dia berhasil mendirikan kerajaan kecil yang berdaulat penuh dengan ibu kotanya di Ghazni. Meskipun tidak lama merdeka atau mendirikan dinasti tersebut, tetapi cukup berhasil sebagai cikal bakal kerajaan Ghazna yang suatu saat akan memegang suatu peran yang penting di India. Kemudian, raja demi raja pemeluk Islam memerintah berganti-gantian dalam beberapa dinasti yang mereka dirikan sendiri. Selain itu, Islam juga mengalami puncak kejayaan dan keemasan pada masa dinasti Mughal. Karena pada masa pemerintahan dinasti Mughal ini, Islam banyak meninggalkan bukti-bukti sejarah seperti masjid, jami, dan Taj Mahal. Seperti yang kita ketahui, Taj Mahal merupakan bangunan yang masuk dalam 7 keajaiban dunia. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu asal-usul dinasti Mughal. Mughal didirikan oleh Sahiruddin Muhammad Babur yang lahir pada tanggal 24 Februari 1483 Masehi. Kemudian ayahnya bernama Umar Sheikh Mirza, keturunan kelima Turkilen. Nah, kemudian Babur kemudian diangkat menjadi penguasa Fargana, menggantikan ayahnya yang telah wafat. Mughal bukanlah dinasti Islam pertama di India, tetapi sebelumnya telah ada beberapa dinasti. Ada upaya memperjuangkan Islam di sana. Dinasti Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi. Dinasti Mughal juga merupakan dinasti Islam terakhir di India, hingga berganti dengan pemerintahan imperialisme Inggris memerintah di sana. Kemudian dinasti ini merupakan anak cucu dari bangsa Mongol. Kemudian pembahasan ketiga yaitu periodisasi dinasti Mughal. Nah, ada 16 penguasa Mughal yang dimulai dari Sahiruddin Muhammad Babur yang berkuasa pada tahun 1482 dan diakhiri oleh penguasaan Baharuddin Syekh kedua pada tahun 1837. Kemudian dalam penguasaan ada 5 penguasa yang paling ditekankan dalam dinasti Mughal ini. Yang pertama, Sahiruddin Muhammad Babur. Nah, dalam penguasaannya ini ditandai oleh 2 persoalan besar, yakni bangkitnya kerajaan-kerajaan Hindu yang mencoba melepaskan diri dari kerajaan Islam, tetapi dapat dikoordinasikan oleh pemerintahan Babur. Kemudian
Penguasa yang kedua yaitu Humayun yang berkuasa pada tahun 1530 sampai 1540 dan dilanjutkan pada tahun 1555 sampai 1556. Humayun ini adalah anak dari Babur. Nah, dalam pemerintahannya ini kondisi negara pada saat itu tidak stabil. Kemudian penguasa yang ketiga yaitu Akbar Khan. Nah, dia berkuasa pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Anak dari Humayun. Kemudian pada periode penguasaannya mengalami peningkatan atau mengambil wilayah-wilayah yang pernah melepas diri dan memperluas wilayah-wilayah baru secara gemilang. Sistem pemerintahan Akbar adalah militeristik. Kemudian yang keempat yaitu Jagir yang berkuasa pada tahun 1605 sampai 1628 Masehi, putra dari Akbar. Pemerintahannya diwarnai dengan pemberontakan, seperti pemberontakan di Amrik yang tidak mampu dipadamkan. Kemudian pemberontakan juga muncul dari dalam istana yang dipimpin Khurram, yaitu putranya sendiri. Kemudian yang kelima yaitu Syekh Jan yang berkuasa pada tahun 1628 sampai 1654 Masehi. Nah, dalam pemerintahannya ini terjadi pemberontakan yang besar-besaran, yaitu terjadi sebanyak 2 kali. Kemudian pembahasannya yaitu bentuk kemajuan dinasti Mughal, di mana bentuk kemajuan dinasti Mughal ini terjadi di bidang politik dan militer, kemudian di bidang ekonomi, kemudian yang ketiga yaitu di bidang seni dan sastra, dan kemudian yang keempat di bidang ilmu pengetahuan. Nah, adapun pembahasan yang terakhir yaitu penyebab kemunduran dan kehancuran dinasti Mughal. Yang pertama, perebutan kekuasaan antar keluarga. Kemudian yang kedua yaitu pemberontakan oleh umat Hindu. Kemudian yang ketiga, serangan dari kerajaan atau kekuatan luar. Kemudian yang seterusnya yaitu kelemahan ekonomi. Kemudian selanjutnya intervensi politik dan militer dari kekuatan imperialis barat. Kemudian yang selanjutnya itu terjadi stagnasi. Kemudian yang selanjutnya kemerosotan. Kemudian yang terakhir yaitu semua pewaris tahta kerajaan pada periode terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. Nah, itu penyebab kemunduran dan kehancuran dinasti Mughal. Mungkin itulah yang sempat saya jelaskan atau paparkan pada kesempatan kali ini, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.